Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfiroh dengan NPM 2013023051. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan metode perturbasi, metode variasi, dan self-consistent Fourier approach atau Hartree-Fock method dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama metode perturbasi, yang kedua metode variasi, yang kedua metode self-consistent Fourier approach atau Hartree-Fock method. Yang pertama yaitu metode perturbasi. Metode perturbasi atau metode gangguan merupakan metode yang terdiri dari tahapan pengabaian bentuk atau suku dari persamaan yang dianggap gangguan kecil terhadap persamaan yang dapat diselesaikan secara eksak dan menentukan apakah persamaan tanpa gangguan itu atau disebut juga orde gangguan dihitung. Teori gangguan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu teori gangguan untuk keadaan non-degenerasi dan teori gangguan untuk keadaan terdegenerasi. Keadaan non-degenerasi dapat dideskripsikan sebagai sistem yang memiliki energi berbeda untuk tiap tingkat energi yang berbeda. Sedangkan untuk keadaan terdegenerasi yaitu sistem yang memiliki energi yang sama untuk tiap tingkat energi yang berbeda. Persamaan Schrödinger dapat dituliskan dalam bentuk persamaan tersebut. Nah, dengan asumsi bahwa persamaan Schrödinger tak gayut waktu. Kemudian Hamilton H mengandung suku-suku H0, yaitu Hamilton yang tidak terganggu. Nah, persamaan ini, yang pertama ini menyatakan persamaan Schrödinger untuk fungsi gelombang yang eksak. Kemudian Hamilton eksak diketahui sebagai H sama dengan H0 ditambah H aksen. Dengan H aksen adalah Hamilton pengganggu. H aksen memiliki bentuk yang cukup kompleks, sehingga digunakan metode pendekatan untuk menentukan penyelesaiannya. Di mana H psi n sama dengan En dikali psi n. H0 dikali psi 0n sama dengan E0n dikali psi 0n. Hamilton eksak dituliskan sesuai dengan persamaan. Di Hamilton ini sesuai persamaan H sama dengan H0 ditambah alpha dikali H aksen, di mana alpha sebagai faktor penentu adanya gangguan. Ketika alpha bernilai 1, maka menggambarkan adanya gangguan pada sistem. Sedangkan ketika alpha bernilai 0, artinya tidak ada gangguan. Metode perturbasi umumnya memperhitungkan korelasi elektron, di mana psi sama dengan psi 0 ditambah delta psi. Dan E sama dengan E0 ditambah delta E, di mana yang pertama itu gangguan pada fungsi gelombang dan yang kedua adalah gangguan terhadap energi. Contoh soal, yaitu hitunglah nilai energi total orde pertama teori perturbasi menggunakan metode pendekatan kedua. Jawab E1 sama dengan psi 0 dikali H tau pi 1 mutlak dikali psi 0 sama dengan integral psi 0 bintang dikali H tau pi dikali psi 0 d tau. E1 sama dengan integral pi 1s dikali R1 dikali pi 1s dikali R2 sama dikali 1 per R12 dikali pi 1s dikali R1 dikali pi 1s dikali R2 dikali D tau 1 dikali D tau 2. E approx 2 sama dengan E0 ditambah E1 sama dengan menghasilkan min 74,8 EF. Kemudian metode yang kedua yaitu metode variasi. Persamaan Schrödinger tidak dapat diaplikasikan pada atom berelektron banyak, sehingga digunakanlah fungsi trial pi dan mengganti persamaan Schrödinger menjadi Epi sama dengan integral pi bintang dikali H tau pi dikali pi d tau per integral pi bintang dikali pi d tau. Teori variasi menyatakan bahwa menghitung energi menggunakan fungsi trial akan lebih besar daripada energi keadaan dasar E0. Di mana EP lebih besar sama dengan E0. Maka energi sistem yang dihitung dengan fungsi trial memiliki nilai eigen lebih besar daripada energi pada keadaan dasar E0. Sehingga untuk memperoleh nilai yang mendekati energi keadaan dasar atau energi ground state dapat dilakukan dengan
memvariasikan fungsi trial supaya hasilnya mendekati nilai keadaan transisi, di mana nilai keadaan transisi yaitu EP sama dengan E0, lalu P sama dengan C0. Contoh soal yaitu hitunglah energi deviasi untuk optimasi fungsi gelombang trial dari nilai eksperimen EX sama dengan I1 plus I2 sama dengan min 2,90372 EH. Jawab, E trial sama dengan psi trial dikali H topi mutlak dikali psi trial per psi trial dikali psi trial sama dengan integral 0 hingga tak hingga psi trial bintang H topi dikali psi trial d tau per integral 0 hingga tak hingga psi trial kuadrat dikali d tau, kemudian psi 1,2 trial sama dengan X min alpha R1 dikali X min beta R2 ditambah X min beta R1 dikali X min alpha R2. E trial alpha beta diambil E eksperimen per E eksperimen sama dengan min 2,87566 EH ditambah 2,90372 EH per min 2,90372 EH menghasilkan 0,97%. Selanjutnya yaitu metode self-consistent fault approach atau Hartree-Fock method. Metode ini diawali dengan pendekatan Hartree yang memisalkan tolakan antar elektron sebagai efek rata-rata atau mengabaikan korelasi antar elektron atau elektron tidak berinteraksi secara eksplisit dengan elektron lainnya, tapi berinteraksi dengan medium potensial dari elektron lainnya. Hartree juga menguraikan fungsi gelombang atom atau molekul merupakan produk atau kombinasi pada orbital molekul tanpa memperdulikan prinsip larangan Pauli. Sebagai contoh fungsi gelombang H2 yang memiliki 2 elektron dapat dituliskan psi H2 sama dengan P1 dikali 1 dikali P2 dikali 2. Yang seharusnya menurut larangan Pauli yaitu psi H2 sama dengan P1 dikali 1 dikali P2 dikali 2 diambil P2 dikali 2 dikali P1 dikali 1. Psi H22 sama dengan P12 dikali 1 P22 dikali 2. Fungsi gelombang kurang tepat karena fungsi gelombang harusnya asimetris di mana kedua elektron tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Elektron tidak berinteraksi secara eksplisit dengan yang lainnya, tetapi elektron berinteraksi di lokal medium potensial dengan elektron lain, bukan potensial aslinya. Karena pendekatan Hartree memiliki kelemahan, maka Fock memperbaikinya. Pendekatan Fock fungsi gelombangnya mempertimbangkan prinsip larangan Pauli, di mana operator Fock yaitu Fi sama dengan Hi plus sigma n per 2 J-1 dikali 2J min K. Keterangannya yaitu di mana Hi yaitu operator kinetik ditambah operator potensial inti. J merupakan operator potensial elektron dan K merupakan operator exchange. Untuk memvariasikan koefisien ekspansi C hingga energi yang dihasilkan mendekati energi eksaks, maka diselesaikan dengan metode medan konsisten diri atau self-consistent fault atau SCF. Persamaan Hartree-Fock dapat diselesaikan dengan suatu rangkaian. Perhitungan awal dilakukan dengan pemilihan orbital, diikuti pembentukan operator Fock dan penyelesaian persamaan yang digunakan untuk memperoleh orbital baru. Kemudian orbital yang terhitung digunakan untuk menentukan operator Fock baru. Prosedur ini diulang sampai suatu kriteria konvergensi dicapai, yang mana kriteria konvergensi didasarkan pada perubahan energi dari suatu orbital. Prosedur ini dikenal dengan metode medan konsisten diri. Karena prosedur berulang terus-menerus dilakukan sampai medan elektrostatik efektif tidak mengalami perubahan.
Contoh soalnya yaitu tuliskan persamaan dari pendekatan Hartree-Fock method untuk elektron pada atom helium. Nah, persamaannya dapat dilihat pada tampilan layar tersebut. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.